wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Haris SPD, guru PPKN di SMA Negeri 5 Takalar. Saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis 24 November tahun 2022, insya Allah saya akan melaksanakan PPL saya yang keempat dengan materi tujuan hukum dan tata hukum di Indonesia. Selamat. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Bahagia semua? Bahagia. Alhamdulillah, karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat, kita semua sempat mengikuti pelajaran PPKN pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita syukuri semua pemberian nikmat dari Allah dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Alamin. Salam serta sholawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Beliau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk kita manusia ya. Oke, baik anak-anak sekalian, mengawali kegiatan kita pada hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan dimulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Bersiap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baik anak sekalian, silakan didengarkan dulu namanya ya. Iya. Ainul Salsabila, Anissa Laisana, Asfira Ansari, Aslan Nur, Asrianti, Diana, Fajar Nur. Yang pada teman kita yang enam ya. Primi Febri Nur, Khairatun Nisa, Hairul, Hartiwi, Kipli, Naparesa, Muhammad Fitra, Muhammad Iqbal, Muhammad Fahmi, Nadifatul Izzah, Nurandini, Nur Zahra, izin ya, Nur Trihandayani, Nur Wahdini, Nur Yaksa, Nur Anissa Akbar, Nur Hikmal Fianti, Putri Nirwana. Putri Nirwana sudah sehat ya? Alhamdulillah. Putri Nurjana, Lesti Febrianti, Yuswani, Samsiriani, Siti Nurjana, sakit ya? Sri Suci, Suciati, Sulastri, Wawan, ya, Zalfa. Oke, baik anak sekalian, di antara kita 36 orang ini ada 2 orang teman kita yang sakit ya. Ya.
Kita doakan teman kita yang sakit, semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Kemudian, kita 33 orang ya. Ya, kita juga telah kehilangan teman baik kita, yaitu Muhammad Fajar Nur, yang 2 minggu yang lalu telah berpulang ke rahmatullah. Kita selalu doakan beliau supaya tenang jalan sana ya. Semoga ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar pada hari ini, ya kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, saya minta kepada semua anak-anak sekalian untuk berdiri dulu kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak sekalian duduk kembali. Ya baik, masih mengingat pelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Pengertian, dan Oke, jadi sesi kali ini kita akan belajar tentang tujuan hukum dan tata hukum di Indonesia. Anak-anak sekalian, ada yang bisa mengaitkan, menghubungkan antara pelajaran kita di minggu lalu dengan pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa mengaitkan? Silakan dipilih. Dengan lalu kita belajar tentang hukum. Hukum adalah kumpulan pengaturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi dan ketentuan untuk mengatur perilaku manusia Kaitannya dengan hari ini? agar mencapai sebuah keadilan. Agar mencapai sebuah keadilan ya. Jadi dari pengertian itu dibuatlah sebuah hukum ya untuk mencapai sebuah keadilan. Luar biasa untuk disebutkan itu. Jadi kita belajar tentang pengertian hukum ya. Sedangkan hari ini dan kegunaan hukum, hari ini kita belajar tujuan hukum dan tata hukum di Indonesia. Ya, seperti yang disampaikan tadi semuanya. Minggu lalu kita belajar pengertian hukum. Hukum terdiri ada norma, ada perintah di dalamnya, ada aturan dan ada larangan ya. Nah, aturan itu dibuat untuk mencapai sebuah keadilan ya. Jadi karena ada ketercapaian, itulah yang namanya tujuan hukum. Ya, jadi masih ada keterkaitan antara pelajaran kita minggu lalu dengan pelajaran kita hari ini ya. Kita hari ini manfaat kita belajar tentang tujuan hukum. Berarti kita akan mengerti sebenarnya hukum itu dibuat tujuannya untuk apa sih? Ya, itu manfaat kita belajar tentang tujuan hukum. Ya, dengan kita mengerti ternyata tujuan hukum seperti ini, kita akan mengerti ya
hukum dibuat untuk seperti apa. Ya, jadi kita bisa menjadi orang yang taat pada hukum. Karena untuk mentaati sesuatu, termasuk aturan ya, untuk mentaati aturan kita harus ketahui dulu apa-apa yang tercantum dalam aturan itu. Ya, mengetahui caranya bisa tahu ya dengan belajar. Itulah tujuan kita belajar, tujuan Bu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar ini ya, tujuan hukum dan tata hukum di Indonesia. Ya. Ya. Kompetensi dasarnya ya yang akan kita capai ya. Ya, kita sama-sama bacakan dulu. Ya. Pertama, mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun indikatornya pertama, mendeskripsikan ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ya dan model problem based learning. Jadi pembelajaran kita ini menggunakan problem based learning. Ya, peserta didik diharapkan mampu pertama mendeskripsikan tujuan hukum dengan benar. Yang kedua, jadi kita bisa mendeskripsikan tujuan hukum dengan benar supaya tidak keliru ya. Ya, dan bisa menganalisis tata hukum di Indonesia dengan ya. Ya, sebelum kita jauh lebih lanjut tentang tujuan hukum, ya, ini ada yang mau saya sampaikan. Nah, seseorang yang mempunyai niatan yang buruk ya, seseorang yang mempunyai niatan yang buruk itu belum bisa dihukum ya, belum bisa dijatuhi hukum sebelum atau kecuali dia telah melaksanakan tindakan keburukannya atau tindakan kejahatannya. Contoh ya, ada orang yang melihat keiri-iri, dia iri melihat seorang yang mempunyai harta, mempunyai kemewahan, barang-barang bagus ya. Nah, ini masih ada terniat di hatinya untuk berbuat jahat ya. Nah, ketika dia sudah mewujudkan niat jahatnya itu, ketika mewujudkan niat jahatnya itu ya, itu dengan melakukan pencurian, mencuri barang-barangnya temannya, berarti itu sudah termasuk melanggar hukum, berarti sudah bisa dijatuhi hukuman. Ya, itu ya. Nah, oke, ya. Baik. Kita lanjutkan. Saya mau tanya anak-anak sekalian, nah, bagaimana jika di negara kita ini ya tidak ada hukum? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Deswani Malika dulu. Ya, silakan Deswani Malika. Bagaimana jika tidak ada hukum dalam suatu negara? Ya, tanpa adanya hukum masyarakat itu tidak mempunyai pedoman atau bagaimana cara berperilaku. Kalau tidak ada hukum, masyarakat tidak mempunyai pedoman untuk berperilaku. Iya, 100 untuk tujuannya. Ada lagi? Ya, silakan lagi Fatliza. Iya, 100 untuk dari Fatliza ya. Ya, jadi ya kalau tidak ada aturan, ya kalau tidak ada hukum, berarti tidak ada sesuatu yang menertibkan di masyarakat, ya tidak ada. Gitu kan? Ya. Contoh ya di jalan raya, ketika tidak ada aturan, ya aturan lalu lintas, ya kerja polisi lalu lintas ya itu mengatur di jalan raya karena ada aturan yang memerintahkan kepadanya.
Ya, begitu juga dia menjalankan aturan karena ada hukum yang memberikan perintah. Ya, contohnya kalau tidak ada lampu lalu lintas, tidak ada juga kepolisian yang mengatur kita jalan lintas ya. Maka bisa terjadi banyak kecelakaan ya. Ya, jadi ya itu ya tujuan dibuatnya hukum ya. Sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham ya? Ya. Ya, jadi seperti disampaikan tadi ya. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana kalau tidak ada hukum. Itulah tujuan dibuat hukum ya. Kita perhatikan tujuan ya dibuatkan hukum ya dalam suatu negara. Pertama, mencapai sebuah keadilan dan ketertiban ya, mencapai sebuah keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, mencegah tindakan sewenang-wenang. Mencegah tindakan sewenang-wenang. Yang ketiga, mengatur tertib dan kedaulatan hidup manusia secara damai dan adil. Yang keempat, menjadikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Coba kalau tidak ada hukum ya, maka ada kesewenang-wenangan ya, ada kesewenang-wenangan kalau tidak ada hukum. Itulah tujuan tadi dijelaskan ya. Maka tujuan hukum ini adalah mencegah tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang baik itu dari penguasa maupun warga masyarakat biasa yang biasanya yang lebih kuat ya, lebih apalagi pejabat-pejabat ya, itu tuh mencegah tindakan sewenang-wenang. Termasuk ya tujuan hukum itu untuk ya menjaga atau menghormati menjaga hak asasi manusia ya. Itu tujuan hukum ya, untuk menjaga hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Kalau tidak ada hukum ya bisa saja kita ya yang dibunuh ya begitu saja ya, tanpa tidak ada hukum yang mengatur ya. Oke ya, sampai di sini paham ya? Ya, perhatikan ya. Selanjutnya kita masuk di tata hukum Indonesia. Tata hukum di Indonesia. Ya, perhatikan ya, yang namanya tata hukum atau tata itu adalah sebuah susunan ya, sebuah susunan. Berarti berbicara tentang tata hukum di Indonesia berarti susunan hukum ya, beberapa peraturan yang ada di Indonesia ya. Nah, tata hukum di Indonesia ini dimulai sejak proklamasi kemerdekaan ya, sejak proklamasi kemerdekaan ya. Itu ya. Kemudian dengan adanya proklamasi, kemudian disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Inilah awal mula adanya tata hukum di Indonesia. Coba di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ya. Oke. Jadi dengan adanya Undang-Undang Dasar ini, di Undang-Undang Dasar ini dijelaskan bahwa susunan peraturan perundang-undangan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gitu ya. Oke. Baik, jadi tata hukum Indonesia ini ya merupakan hukum positif ya, atau hukum objektif ya, hukum positif yang berlaku dalam negara ya. Jadi tata hukum itu adalah hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Nah, minggu lalu kita belajar tentang penggolongan hukum. Di penggolongan hukum itu ada apa ya, hukum menurut waktu berlakunya, yaitu ada ius constitutum dan ius constituendum. Nah, terutama di ius constitutum. Ius constitutum ini ada hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang. Ya, kita perhatikan ya tentang tata hukum Indonesia. Perhatikan ya, tata hukum Indonesia merupakan
keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oke, yang dikata hukum itu merupakan keseluruhan peraturan yang dibuat oleh negara, ya, berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pedomannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu berpedoman, ya. Makanya dalam peraturan, dalam undang-undang itu, dalam dalam konsiderans, ya, mengingat, di konsiderans itu kayak undang-undang mengingat, menimbang, ya, mengingat. Selalu itu undang-undang dasar itu ditempatkan pada poin pertama. Itu di konsiderans undang-undang, ya. Ya, itu ya. Kemudian selanjutnya pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan jadi hukum ini yang dibuat oleh negara dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Ya, karena memang hukum itu sifatnya memaksa, ya, dipaksakan. Kalau kita tidak mau taat, ya dipaksa. Ya, sama dengan orang yang akan dipidana. Mau tidak mau, kalau sudah dijemput oleh kepolisian, ya sudah ada inkrah dari inkrah namanya, ya, sudah ada keputusan hakim, mau tidak mau ya pasti dipenjara. Itu namanya hukum, ya. Sampai di sini dipahami, ya? Ya, selanjutnya kita masuk di materi sumber-sumber hukum nasional, ya. Ya, ini di sumber-sumber hukum nasional ini sempat kita singgung waktu di penggolongan hukum, ya. Ya, di penggolongan hukum. Ya, itu ada undang-undang, ada kebiasaan, ini. Jadi sumber hukum di Indonesia itu ya ada di sini, ada di undang-undang, ya, ada di undang-undang. Ya, undang-undang itu ya peraturan yang berlaku, ya, yang berlaku sekarang. Undang-undang yang berlaku sekarang. Undang-undang perkawinan, undang-undang tentang pendidikan, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian kebiasaan, ya, kebiasaan yang sering dilakukan dalam suatu masyarakat akhirnya dipedomani, ditaati oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah hukum, ya, termasuk ya hukum adat, ya. Kemudian ada ya, traktat ini adalah perjanjian yang dilakukan antar negara, ya, perjanjian yang dilakukan antar negara. Kalau dua negara melaksanakan sebuah perjanjian namanya perjanjian bilateral. Kalau lebih dari dua negara yang melaksanakan sebuah perjanjian namanya perjanjian multilateral. Inilah yang dimaksud dengan traktat. Ya. Selanjutnya jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah keputusan hakim terdahulu, ya, keputusan hakim terdahulu, ya, yang dipedomani oleh hakim-hakim sekarang akhirnya menjadi sebuah hukum, pedoman hukum, ya. Selanjutnya doktrin, yang sering dengar kata doktrin, ini doktrin, tapi doktrin ini adalah pendapat para ahli hukum. Ya, pendapat para ahli hukum yang dipedomani, ya, sehingga menjadi sebuah hukum, ya, sumber. Selanjutnya kita masuk di materi, ya, tata hukum Indonesia. Ya, tata hukum, ya, seperti dijelaskan tadi di awal, ya, tata hukum di Indonesia itu ada hukum pidana, ya, hukum pidana. Ada hukum perdata, kemudian ada hukum tata hukum acara pidana, perhatikan, ya, hukum pidana ini supaya bisa dibedakan, ya, hukum pidana ini adalah hukum
Ya, yang di dalamnya itu berisi larangan, ya, sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya. Itu namanya hukum pidana. Jadi jelas sanksinya ketika dilanggar. Itu namanya hukum pidana. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang perorangan. Contoh, ya, hukum waris, hukum perkawinan, ya itu masuk di hukum perdata. Ya, sedangkan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur lembaga-lembaga negara, termasuk struktur lembaga negara, ya. Ya, ini hukum tata negara. Selanjutnya hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini bagaimana caranya menegakkan hukum pidana. Ya, hukum acara pidana. Sedangkan hukum tata usaha adalah hukum termasuk juga hukum berkaitan dengan administrasi, hukum administrasi negara, ya, tentang administrasi. Hukum acara perdata bagaimana cara menegakkan hukum perdata. Iya betul, Mak Presa, ya. Ya, jadi perhatikan ya anak sekalian, untuk lebih karena kita mau memahami ya tata hukum di Indonesia, ya. Dari itu kita juga perlu tahu tata urutan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya. Di sini ada TAP MPR tahun 1966, ada TAP MPR tahun 2000 nomor 3 tahun 2000, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Jadi semua ini sudah diganti, ya, sudah berganti. Ini yang berlaku sekarang, yaitu Undang-Undang nomor tahun 2011. Ya, jadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini, ya, adalah undang-undang yang mengatur tentang urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya, dimulai dari Undang-Undang Dasar tahun Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di peraturan perundang-undangan itu, ya, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar dulu, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini biasanya sering keluar di ujian-ujian biasa, ya. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang benar itu yang seperti apa ini? Ini hierarkinya, ya, susunannya. Ya, ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, TAP MPR, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Oke, ya. Dimana dia? Ya, perhatikan ya anak sekalian, di sini ada kasus hukum, ya, silahkan dianalisis, ya. Silahkan dianalisis. Masa di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah mengamuk pada Sabtu 12 November 2022 hingga Minggu 13 November 2022 dini hari. Di Reskrim Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan amukan masa itu dipicu oleh kematian seorang anak berusia 5 tahun yang tewas usai tertabrak truk. Warga yang kesal lantas menyerang sopir dan membakar 2 unit truk. Selain itu, massa juga membakar 1 unit rumah di arah Kampung Awa. Sopir truk itu kemudian diamankan di Polres Dogiai. Namun massa yang marah mendatangi Polres Dogiai dan mendesak polisi menyerahkan sopir truk tersebut kepada mereka. Tak hanya itu, massa juga melempar batu hingga anak panah ke arah petugas yang berjaga. Akibatnya, 2 anggota polisi menjadi korban luka dalam peristiwa itu. Sebanyak 4 warga juga masih dinyatakan hilang. Selain itu, peristiwa itu juga menyebabkan 6 kantor pemerintahan hangus terbakar. Polda Papua pun mengirim 2 satuan setingkat peleton personel Brimob ke Kabupaten Dogiai untuk mengamankan situasi. Saat ini, ya,
kebetulan rekan-rekan kami yang sudah tiba di sana berupaya untuk mengatasi situasi kondisi pada untuk melakukan praktik didik untuk kemungkinan ya, mereka melakukan kekerasan. Sekalian, sudah dilihat tadi tayangan videonya ya? Iya. Jadi tayangan videonya tadi itu ada anak kecil yang ditabrak mobil truk. Akhirnya warga Dodiai di Papua itu tidak setuju tidak menerima kejadian ini, akhirnya melakukan penganiayaan ya, bahkan ada rumah warga yang dibakar ya, ada 80 rumah warga yang itu terbakar. Nah, ada anak-anakku sekalian yang bisa memberikan tanggapannya bila dikaitkan dengan hukum ya, karena kita adalah sebagai negara hukum, ada yang bisa memberikan tanggapannya terkait dengan kasus video tadi. Ada ya 2 orang ya, coba dari Putri Nirwana dulu ya, Putri Nirwana, silakan Putri Nirwana. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini sesuai dengan video yang telah saya lihat, saya dapat menunjukkan bahwa warga di sana telah melakukan yang namanya pelanggaran hukum. Melakukan pelanggaran hukum, iya. Di mana mereka melakukan penganiayaan dan sekarang juga menyebabkan masyarakat di sana hilang 4 orang. Ya, hilang 4 orang dan hilang juga rumahnya tempat tinggalnya. Iya, 100 untuk Putri Nirwana ya. Ya, masih ada lagi yang mau memberikan tanggapannya? Ya, silakan Anissa Lesana, silakan. Jika dilihat dari video di atas, perilaku warga sana tidak menjadikan warga yang taat hukum. Dengan perilaku mereka ini sendiri, sangat merugikan banyak pihak dengan alasan apapun. Kita tidak bisa melakukan tindakan penganiayaan. Iya, 100 untuk Anissa Lesana ya. Ya, betul sekali. Dengan alasan apapun, kita tidak boleh melakukan penganiayaan. Padahal tadi itu alasannya adalah mau membalas, istilahnya mau membalas. Ya, jadi dengan alasan apapun tidak boleh melakukan penganiayaan ya, karena kita punya hukum ya, punya hukum dan punya penegak hukum ya. Tepuk tangan lagi untuk temannya ya. Insya Allah sebentar kita akan berdiskusi kelompok ya. Sebelum kita masuk di kegiatan diskusi kelompok, ya kita semangatkan lagi kelas kita dengan sama-sama melakukan tepuk hebat ya. Saya pimpin ya, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Kita akan membagi kelompok ya, Bapak akan membagikan kelompoknya ya. Ya, jadi di sini di depan saya ada kelompok 1 ya, ada Hairul dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 2 ada siapa? Diva dan kawan-kawan. Ada Tivo, kemudian kelompok 3 Sulastri dan kawan-kawan. Kelompok 4 ada Rizwani, ada Mafaresa, dan terakhir kelompok 5 di sini ada Wahdini sama Ridwan ya. Sudah siap karena kelompoknya ya, karena kita telah menyelesaikan materinya ya. Iya, jadi sekarang Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, di dalam LKPD ini sudah ada petunjuknya ya, ada petunjuk pengerjaannya, silakan dibaca baik-baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4, yang terakhir kelompok 5. Sudah, mohon perhatian semua kelompok, sudah dapat semua LKPD? Jadi silahkan dikerjakan LKPD-nya. Di sini ada materi ya. Kemudian
kita perhatikan di prosedur kegiatan. Ya, prosedur kegiatan di situ ada bagaimana cara mengerjakan LKPD ini, kemudian di dalamnya ada artikel sebuah permasalahan, ya. Ya, kita lanjutkan tadi kasus video tadi. Di sini ada kerusuhan di Dobiai, Papua, ya, yang mana bangunan dibakar dan ada 4 orang hilang, ya. Ya, silakan dikerjakan anak-anak sekalian. Silakan berdiskusi. Tolong silakan. Kalian silakan dikerjakan LKPD ya. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, saya mau tanya dulu, ada yang kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Ada yang bertanyakan? Ya, coba nomor 1. Kenapa nomor 1? Oh ya, jadi ini pertanyaan kedua ya, apa yang seharusnya dilakukan oleh warga jika menemui kejadian seperti itu? Ini menuntut apa ya? Tanggapan kita, pendapat kita. Seharusnya itu warga bersikap seperti apa? Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh warga ketika ada tindakan seperti itu? Bukan tindakan penganiayaan ya, tapi tindakan ketika melihat ada ini kecelakaan. Ternyata ini warga langsung main hakim sendiri. Ya, seharusnya bagaimana dulu sikap warga? Ya, apakah memang pantas untuk main hakim sendiri atau bagaimana? Itu maksudnya ya. Ya, mengerti kalau pesan ya. Iya, apalagi di sini ada Heru yang hebat-hebat ya. Oke, paham ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, coba kelompok 4 ya. Yang mana kelompok 4? Yang mana? Yang ke poin kedua. Iya, pemikiran sendiri memang, pemikiran sendiri. Pemikiran sendiri ya. Ya. Iya. Itu ya. Itu ya. Oke, dipaham ya? Iya. Kedua, ada kendala? Coba kita lihat kelompok 2, kenapa? Persilakan untuk ya, jadi ini kan ada tadi video penganiayaan dan perusakan ya. Ya, kita perhatikan ini deh. Apa saja aturan yang dilakukan? Bukan, kalau ini ya dia LKPD ya, sorry. Ya, jadi kita perhatikan LKPD yang kita baca, aturan apa saja yang dilanggar ya? Aturan apa? Oleh warga tersebut bila ditinjau dari tata hukum di Indonesia. Ya, sekali tadi sudah dijelaskan apa tata hukum Indonesia. Ada hukum pidana, ada hukum perdata. Iya, ya. Ya. Karena tata hukum itu adalah hukum yang berlaku sekarang, ya. Hukum yang berlaku sekarang, hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jadi apa saja yang dilanggar? Ya. Apa saja yang dilanggar ya? Gitu. Benar ya? Bagaimana? Sudah bisa ya? Iya, silakan dikerjakan sedikit ya. Gunakan HP-nya dengan baik. Cari di internet ya, itu membantu ya. Ya. Karena kita sebenarnya sudah terbantu sekali dengan petunjuk yang ada di LKPD, ya kan? Ada petunjuk di LKPD ini ya. Cari gunakan internet untuk mencari jawaban. Oke ya? Ya. Apakah kelompok kita yang memberikan solusi atau bagaimana? Iya, jadi ini kan sesuai dengan pertanyaannya ya, kelompok kita deh ya, kelompok kita yang memberikan solusi. Ya, solusi itu yang kita tawarkan ya, solusi itu terhadap yang kita ajukan kepada ke pemerintah. Ya, atau bahkan solusi kita sendiri bagaimana caranya supaya kasus ini sudah tidak terulang lagi, ya. Kasus main hakim sendiri ini tidak terulang lagi, ya. Ya, oke. Paham ya? Ya, coba bilang temannya ya, yang lain bantu temannya. Jadi kita baca baik ini dulu ya. Ini kan sudah jelas artikelnya. Jadi kita baca baik-baik. Setelah kita baca, kita simak baik-baik ini. Ya, kita simak baik-baik pertanyaannya. Bagaimana tanggapan kelompoknya bila dikaitkan dengan kasus hakim sendiri.
ya. Bila dirinya dari segi tujuan hukum, bagaimana bagi kelompok saya itu tentang perilaku baik hakim, atau baik boleh, ya. Ya, oke, coba kita buat tutulannya ya. Mana sudah selesai diskusinya? Masih tahap pekerjaan ya? Ya, jadi dikerjakan ya, dikerjakan. Ya, kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Masih dikerja ya? Iya, jangan baik-baik ya, dikerjakan baik-baik. Iya. Pakai HP-nya, dimanfaatkan HP-nya dengan baik ya, untuk mencari informasi, menjawab LKPD-nya ya. Kelompok 3 ya, ini kelompok 3 ya. Baik, untuk semua kelompok, ya. Sekarang kelompok 5 sudah siap tampil. Silakan anak-anak sekalian memperhatikan presentasi dari kelompok 5 ya. Ya, kita persilakan kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya atas nama Supriyanti, kelompok ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kerusuhan di Dogiai, Papua. Tahunnya dibakar dan melawan. Ya, silakan diperhatikan ya. Oke, silakan kelompok 1. Silakan. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh dilansir dari Merdeka.com. Kerusuhan pecah di Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah, menyusulnya inisial usia 12 November 2022. Untuk kecelakaan itu dibuat berlanjut penyerangan dan pembakaran bangunan itu di kampung Bawah selain itu. Akibat peristiwa menyebarkan sendiri 4 warga hilang. Dari laporan terungkap ada seorang ibu dengan 2 anaknya dan seorang lainnya yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Kamal di Jayapura, Minggu 14 November. Kamal menurut kejadian itu diawali kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan bocah berusia 5 tahun akibat ditabrak truk. Masa sempat melakukan pembakaran di beberapa titik, termasuk kantor pemerintah dan rumah warga. Bahkan minggu dini hari, masa masih melakukan pelemparan batu dan anak panah kepada petugas yang berjaga-jaga, sehingga anggota membalas dengan menggunakan tembakan peringatan kalau bersahabat tidak mendekat terhadap petugas. Tercatat 3 orang terluka termasuk 2 anggota Polres Dogiai. Belum bisa dipastikan berapa besar kerugian akibat amuk rasa karena rumah warga yang terbakar sekitar terbakar rumah petak dan 2 truk hasil kamati. Peristiwa kecelakaan itu terjadi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Masalahnya terbakar truk yang menabrak bocah itu. Selain itu, truk yang berada di belakang juga dibakar. Bahkan masa berupaya masuk ke Polres Dogiai untuk membakar struktur truk, namun berhasil dihalangi dalamnya. Dia melanjutkan masa dari Kampung Bawah dan Kampung Selatan memaksa masuk ke pasar Depok, namun dihalangi aparat keamanan karena diduga hendak membakar truk itu. Aparat keamanan terpaksa melepaskan tembakan gas air mata dan saat ini berjaga-jaga di dalam kota. Saat ini, supir truk yang diduga menabrak balita KM dan seorang korban dimasukkan di dalam evakuasi ke Polres Dogiai, sedangkan seorang korban lainnya yang mengalami luka akibat dianiaya dan kini belum dapat dievakuasi. Saat ini di situasi di Dogiai berangsur-angsur kondusif, namun anggota masih bersiaga terutama di sejumlah wilayah yang dianggap rawan. Terpisah, Kapolres Dogiai Kompol Samuel Salatu menyatakan saat ini 2 keraton Brimob sudah dikirim ke Dogiai sebagai memperkuat keamanan usai aksi kerusuhan. 2
yang dikirim dari Nabire itu untuk memperkuat aparat keamanan di Donyai karena membuat diragu. Total kerusakan saat kerusuhan itu adalah sekitar 82 rumah petak dan kantor dibakar, yakni kantor Brigade, Inspektorat Daerah, Dukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, DPMK, dan kantor keuangan. Serta juga mengungsi dan Polres dan Koramil Donyai, Tutur Ratu, Kudus, dan Ya, silakan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Ya, silakan. menjawab pertanyaan dari beberapa LKPD. Yang pertama yaitu jika ini dari segi tujuan hukum, bagaimana tanggapan kalian terkait kasus main hakim sendiri? Menurut kelompok kami, kekuatan mahasiswa harus tanpa memiliki yang ada. Umumnya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya. Jika dipilih dari segi tujuan hukum, maka tidak ada alasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berlaku sendiri. Karena negara kita adalah negara hukum, yang tujuan hukum antara lain memenjarakan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat, mencari keadilan dan ketertiban. Terkait dengan permohonan mendapat daripada Indonesia keadilan dan tidak ada dengan tekad yang berkuatan dalam melanggar sila kedua Pancasila. Ya. Pertanyaan kedua yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh warga jika menemui kejadian seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa sekelompok massa mengamuk dan sendiri di kampung Kebo, Kabupaten Donyai, Papua. Itu kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang anak berusia 5 tahun bernama Nordigo meninggal dunia. Kesalahan yang dilakukan warga ketika melihat korban kecelakaan lalu lintas dalam menghubungi pelaku kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib untuk ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Bukan malah main hakim sendiri melakukan penganiayaan, pengerusakan dan pembakaran fasilitas sebagainya. Ya, silakan lanjutkan. Tidak ada pertanyaan. Silakan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Itu apa saja aturan yang dilakukan oleh warga tersebut dan ditinjau dari data hukum di Indonesia. Baik, jawabannya yaitu dari segi tata hukum, perilaku itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Mengapa demikian? Kita dapat mengaitkan pada dalam pasal 170 ayat 1 KUHP yang berbunyi bahwa barang siapa dengan terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan yang kedua, masih dengan mengaitkan pasal tersebut, yaitu pasal 351 ayat 1 KUHP yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri, yang berbunyi bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan denda paling banyak Rp300. Yaitu lalu kita masuk di pertanyaan keempat, bagaimana solusi kalian yang dapat kalian lakukan kepada pemerintah untuk mencegah dan dilanggar kasus tersebut? Jawabannya yaitu ada beberapa upaya pencegahan yang sebagai berikut. Pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi. Yang kedua, menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Lalu yang keempat dan yang terakhir, melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum dapat diajak bekerjasama untuk menindak tindakan yang dianggap meresahkan oleh masyarakat. Ya, baik. Sudah dibacakan semua ya. Ya, kita aplaus dulu untuk kelompok 5. Namun, ya, diskusi, presentasi,
dari diskusi kelompok 5 telah dipresentasikan ya oleh kelompok 5. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada anak-anak sekalian dari kelompok lain, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada yang mau menanggapi, mau bertanya terhadap kelompok 5, silahkan. Ya, coba Hairul dulu. Hairul. Ya. Silahkan Hairul. Apa bunyi pasal yang mengatakan sendiri sudah dilaksanakan? Ya. Apa bunyi pasal? Ya. Sebutkan bunyi pasal yang mengatakan bahwa main hakim sendiri itu adalah pelanggaran hukum. Baik. Tadi sudah didengar pertanyaan dari kelompok 1 ya, Hairul. Ya, silahkan kelompok 5 untuk mendiskusikan, mencari jawaban. Kalau sudah ketemu, dijawab langsung ya. Nanti ditanggapi lagi oleh kelompok 1, silakan. Atau mau langsung ditanggapi? Ya, silakan. Baik, saya jelaskan tadi bahwasanya pasal yang berkaitan dengan main hukum sendiri itu ada pada pasal 170 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan tenaga dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Dan yang kedua, ada juga pasal 351 ayat 1 KUHP yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri yang menyebutkan bahwa penganiayaan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan atau dengan denda paling banyak 300 rupiah. Bagaimana dengan Hairul? Sudah jelas ya? Iya, 100 untuk masih ada lagi yang mau bertanya? Oh, Hartini ya? Ya, silakan Hartini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin memberikan pertanyaan, yaitu apa kebijakan hukum dalam mengambil tindakan kepada masyarakat yang main hakim sendiri? Apakah dipenjarakan atau diberi cuma sekedar penjara saja atau ganti rugi? Apa kebijakan hukum ya terhadap pelaku main hakim sendiri ya? Apakah di penjara atau ganti rugi? Ya, silakan kelompok 5 ya mendiskusikan. Ya, silakan. Kelompok 5, kalau kelompok 5 sudah siap menjawab pertanyaan dari kelompok 4, sudah? Ya, silakan perhatikan kelompok 4 ya. Jawaban dari kelompok 5. Pertanyaan dari kelompok 4 itu, apa kebijakan hukum Sini dulu, bagaimana? tindakan kepada masyarakat yang main hakim sendiri? Apakah diberi hukuman penjara atau cuma sekedar peringatan? Nah, tergantung dari korban, apakah dia mau secara kekeluargaan atau secara hukum. Jadi itu tergantung dari korban, apakah tergantung dari orang yang bersangkutan dan tindakan yang dilakukan. Jadi kalau misalkan ada pemaafan, misalnya begitu ya, tidak damai, ya maka ya bagaimana dengan itu tadi jawaban dari kelompok 5 ya? Bagaimana dengan Hartini? Sudah jelas ya? Iya, tepuk tangan dulu untuk para pemaafan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Nadifa Tuliza bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan mengapa main hukum sendiri masih terjadi di negara kita, sedangkan di negara kita sudah ditegakkan hukum. Pertanyaannya, iya, luar biasa ya. Saya sampaikan tadi ya. Ya, jadi mengapa di negara kita ini masih terjadi perbuatan main hakim sendiri, padahal di negara kita ini sudah ada hukum yang berlaku? Ya, silahkan dijawab. Kelompok 5. Kelompok 5 sudah siap menjawab pertanyaan dari Nadifa Tuliza? Ya, silakan. Ya, perhatikan dia Nadifa Tuliza ya. Silakan. Mengapa main hakim sendiri masih terjadi di Indonesia karena kurangnya kesadaran dan kurangnya pemahaman tentang hukum. Kurangnya kesadaran hukum ya. Ya, bagaimana? Sudah diterima? Iya, 100 untuk para penanya dengan ya, tepuk tangan lagi. Ya.
Demikian, ya silakan. Sudah cukup ya? Ya sudah cukup. Silakan Ibu Setia. Ya silakan. Demikian hasil diskusi kami. Saya kira tidak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu untuk kelompok Pak. Silakan kembali ke tempat. Anak-anak sekalian, kita telah menyelesaikan diskusi dan tadi kelompok 5 sudah presentasi hasil diskusinya. Nah, anak-anak sekalian, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Ya, coba Diana. Iya, 100 untuk dia betul. Ya, masih ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Oke, kita kembali ke kelompok 4, Wiswani Malika ya. Kita bisa lebih memahami kedua hukumnya tentang Indonesia dan juga pentingnya kita materi ini kita bisa sepedanya dengan Iya, 100 untuk Wiswani Malika. Kumpulkan semua yang KPD-nya dulu ya. Kumpulkan yang KPD-nya. Saya mau perhatikan ya anak sekalian. Kita telah mendengar tadi kesimpulan dari teman-teman kita ya terkait dengan diskusi kita ya. Ya, saya perhatikan semua jawaban KPD-nya. Alhamdulillah sudah menunjukkan peningkatan semua dalam menyelesaikan dan mengerjakan KPD ya. Ya, tepuk tangan dulu. Sedikit, perhatikan lagi ya. Jadi saya analisis LKPD dari kelompok 5 tadi ya. Pertanyaan pertama, jika ditinjau dari segi tujuan hukum, bagaimana tanggapan kalian terkait kasus main hakim sendiri ya? Ya, tadi sudah dijelaskan di sini. Main hakim sendiri itu adalah menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada ya. Umumnya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan. Jika ditinjau dari segi hukum, maka tidak ada alasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk main hakim sendiri. Ya, coba kita perhatikan ya. Jadi perhatikan dulu, main hakim sendiri ini tidak ada rumusan di dalam KUHP ya. Halo. Ya, jadi tidak ada rumusan tentang main hakim sendiri di dalam KUHP. Apa itu KUHP? Apa itu KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Waduh, lupa lagi belajarnya yang bilang ya. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jangan dibalik. KUHP kasih uang habis perkara. Ya, banyak kan sekarang kasus begitu. KUHP kasih uang habis perkara. Tapi kita undang-undang hukum pidana ya. Itu jadi tidak ada rumusan tentang main hakim sendiri. Cuman kita bisa lihat bahwa perbuatan main hakim sendiri itu melanggar hukum ya, bisa dilihat dari kategori hukuman ya, termasuk kan dalam main hakim sendiri kan ada penganiayaan, ada penyiksaan, ada pengerusakan. Seperti ini tadi ya, tadi dijelaskan di kelompok 5 ya, tidak ada alasan bagi warga negara untuk melakukan main hakim sendiri dengan alasan apapun. Tadi alasannya kan karena mau menjalankan ya, sebagai balas karena anak itu, anak yang berusia 5 tahun itu meninggal ya, sehingga mau melakukan hakim sendiri terhadap pelaku. Tapi ini adalah membuat buta karena banyak rumah warga yang ikut-ikutan dibakar, termasuk ada 6 fasilitas pemerintah, termasuk kantor BKD, badan kependudukan daerah ya, termasuk Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu dibakar ya. Jadi
ini main hakim sendiri ya. Maka tadi dijelaskan bahwa ini melanggar, ya yang poin 3 melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP. Barang siapa yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama. Dengan tenaga bersama kan tadi banyak warga ya yang ikut mengamuk, yang istilahnya massa ya, massa. Ya, yang menggunakan kekerasan terhadap orang-orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun ya. Ya, itu kenapa masih ada perilaku hukum sendiri ya? Itu tadi ketiga tadi perilaku sifat egois. Ya, dan juga masyarakat mungkin ya bukan mungkin ya, tapi menilai bahwa penegakan hukum kita ini lemah ya, dengan sewenang-wenang main hakim sendiri. Tapi tadi ya apapun alasannya ya, dari 25 dan apapun alasannya tidak ada aturan atau tidak ada yang membenarkan perilaku main hakim gitu ya. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian tadi ada pertanyaan ya. Ya, pertanyaannya dari Nadifa. Mengapa di negara kita ini sudah ada hukum, tapi mengapa perilaku main hakim sendiri masih terjadi? Ya, mengapa perilaku main hakim sendiri masih terjadi di negara kita? Cocok ya, saya sedikit menambahkan ya. Pertama adalah karena rendahnya kesadaran hukum, yaitu ya, karena rendahnya kesadaran hukum warga negara kita sehingga terjadi main hakim sendiri. Yang kedua, sikap egois dan menghindar hal-hal yang belum dipahami dari negara kita. Sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Silakan dibuka bukunya dan ya, karena tadi sudah paham semua dengan materi kita hari ini. Ya, sebagai tugas terakhir hari ini ya, di buku memang sebelum bawa keluar ya, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Ya, pertama hanya satu nomor ya. Nomor 1, tuliskan kesulitan, tuliskan kesulitan yang dialami oleh bangsa Indonesia, dalam melakukan perbaikan dan perubahan terhadap sistem hukum di Indonesia. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Ya, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Kesulitan yang dialami bangsa kita dalam perbaikan dan dalam melakukan perbaikan dan perubahan terhadap sistem hukum di Indonesia. Silahkan dikerjakan ya. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, silakan dikumpul, selesai. Silakan dikumpul. Semua dikumpul ya. Silakan. Kumpulkan. Silakan dikumpulkan ya. Ya, silakan dikumpulkan ya. Mana lagi? Ya, coba. Demikian kegiatan kita hari ini. Ya, saya minta aplaus dulu untuk kegiatan kita hari ini. Ya, terakhir dari saya sebagai kegiatan penutup, ya saya mengucapkan puji syukur ya. Syukur alhamdulillah karena kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah dari awal tadi kita sudah 2 jam 2 kali 25 menit telah melaksanakan pembelajaran kita ya. Oke, untuk lebih saya ingatkan untuk anak-anak sekalian untuk
mempelajari materi selanjutnya ya, yaitu tentang sistem peradilan di Indonesia. Dipelajari di rumah ya kita, supaya kegiatan kita ini berkah, kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil manfaatnya. Nah, saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kembali teman-temannya dan ditutup dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelas. Sudah siap? Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.